Bapak Ibu, Saudara Jericho yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mulai ibadah doa dan sembah. Berdoa untuk keselamatan segala suku, kaum, bangsa dan bahasa yang berada di bumi seluruh dunia ini. Dan kita berdoa secara khusus untuk Indonesia, karena Indonesia di dalam rencana Tuhan. Tuhan Yesus Kristus akan memberkati Indonesia, memakai Indonesia, dan Indonesia akan menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami menaikkan puji dan syukur atas rahmat Tuhan, kemurahan Tuhan, pertolongan Tuhan, kekuatan yang maha dahsyat mengalir menguasai tubuh, jiwa dan roh kami. Kuasa darah Yesus Kristus yang maha suci, yang maha sempurna, menetralisir tubuh, jiwa dan roh kami, membawa kami itu lebih dekat lagi kepada Tuhan. Curahkan Roh Kudus double porsi untuk mengurapi setiap imam-imam, mengurapi setiap pribadi anak-anakmu, baik yang mengikuti maupun yang YouTube, diberkati oleh Tuhan, berlimpah dengan kasih dan rahmat-Mu, pertolongan-Mu, pembelaan-Mu turun atas hidup mereka. Sebelumnya kami akan mendengarkan firman Tuhan dalam pembacaan kitab suci ini. Urapi dengan dua bagian Roh Kudus-Mu, anugerahkan kuasa iman, kuasa mujizat, kuasa kesembuhan, kuasa untuk nubuat, kuasa untuk berkata-kata dalam bahasa roh, kuasa untuk menafsirkan bahasa roh, kuasa untuk mengartikan bahasa roh, dan kuasa hikmat dan marifat-Mu. Memimpin dalam ibadah ini, para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami. Berkat-berkat Tuhan yang terbaik dilimpahkan dalam doa dan sembah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara Jericho, kita akan membaca firman Tuhan dalam surat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman ini sangat jelas sekali. Kalau kita datang berdoa, datang untuk menyembah Tuhan, datang untuk ibadah kepada Tuhan, kita harus yakin Tuhan ada di tengah-tengah kita, dan Tuhan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Injil Matius pasal 15 ayat 21 hingga 28 dengan perikop perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita," dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan
Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga ia sembuh. Amin. Puji Tuhan. Saudara, perempuan Kanani ini datang dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Dia berseru minta tolong kepada Tuhan Yesus Kristus, dan saat itu Tuhan Yesus Kristus mendengar, tetapi belum memberikan jawaban. Lantas murid-muridnya mohon kepada Tuhan Yesus Kristus supaya perempuan ini diusir, karena dia berteriak-teriak minta tolong kepada Tuhan Yesus Kristus. Lantas Tuhan Yesus Kristus memberikan jawaban, ayat 24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Jadi sebetulnya Tuhan Yesus Kristus itu datang untuk umat Israel, anak cucu cicitnya Abraham. Tetapi mereka sampai sekarang sebagiannya masih menantikan datangnya Mesias, Juru Selamat. Nah, yang datang kepada Yesus ini bukan umat Israel, tetapi bangsa kafir. Jadi yang disebut bangsa pilihan itu satu, keturunan Abraham. Bangsa Israel itu pilihan Tuhan. Amin. Nah, kita yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus disebut juga anak-anak Abraham secara rohani di dalam Kristus. Nah saudara, perempuan ini menjawab, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia setelah mendengarkan Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Perempuan ini mendengar dan dia bertindak. Selanjutnya perempuan itu mendekat kepada Yesus, lalu menyembah Dia. Bangsa kafir itu yang disembah biasanya bukan Allah pencipta alam. Menyembah berhala, menyembah patung-patung berhala, segala sesuatu yang dibuat sendiri biasanya disembah. Di tempat-tempat kayu besar, batu-batu disembah, dipuja. Tetapi saat itu perempuan Kanani, dia sujud menyembah kepada Yesus, mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia mendekat menyembah sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jadi makna penyembahan itu sangat besar. Artinya kuasanya yang turun bagi orang yang mau menyembah. Sampai iblis pun kepingin disembah, ingin disembah oleh Yesus pada waktu itu. Matius pasal 4 itu. Saat Tuhan Yesus itu dibawa di atas gunung, iblis katakan, "Kalau engkau menyembah aku, seluruh kerajaan bumi ini akan kuberikan kepadamu." Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat, mengatakan, "Nyahlah engkau iblis, hanya kepada Tuhan Allahmu engkau menyembah, engkau berbakti." Jadi saudara, datanglah kepada Tuhan dengan sikap iman yang teguh bahwa Allah yang Maha Besar itu ada di tengah-tengah kita, ada di tengah-tengah keluarga saudara, ada di dalam hidup saudara. Dia Allah yang Maha menjawab, Allah yang Maha mendengar, Maha menjawab. Setelah perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan,
tolonglah aku. Ayat 26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Roti ini berbicara firman Tuhan, seperti Injil Yohanes pasal 6 ayat 54. Di sana hari Selasa yang lalu kita baca itu mengenai kasih Allah yang sempurna, atau tanggal 25 itu mengenai kasih Allah yang sempurna. Yesus katakan, inilah tubuhku, inilah darahku. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia memiliki hidup yang kekal, dan dia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Jadi kalau menerima roti hidup, jiwa roh kita akan hidupkan. Nah, perempuan Kanani ini memberikan jawaban, benar Tuhan, anjing dah cukuplah makan remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. Sekalipun pengertian kita terhadap firman Tuhan hanya sedikit, tetapi kalau itu diterapkan dalam hidup kita, diimani, diyakini bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, yang menciptakan alam semesta, yang memiliki hati, jiwa, roh manusia, sanggup menolong hidupku, terjadilah sesuai dengan iman kita. Nah, perempuan Kanani ini ayat 28 mendapatkan jawaban. Maka Yesus menjawab dan berkata kepada, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh yang di rumah. Saudara, proses demi proses perempuan Kanani ini untuk mendapatkan pertolongan. Imannya utuh, imannya semakin membara, mendekatkan diri kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Rahasia yang besar yaitu menyembah Tuhan. Kalau doa-doa saudara belum terjawab, belum terkabul sampai saat ini, sembahlah Tuhan, bahwa Tuhan itu yang layak disembah, layak dipuji, layak diagungkan, dipermuliakan. Sembah Dia, pasrah, berserah kepada Tuhan. Perempuan Kanani ini biasanya tidak menyembah Yesus, menyembah ilah-ilah, tetapi dia berpikir, kalau aku tidak menyerah kepada Tuhan, kepada siapa lagi? Jadi sikap sembah pujian mari kita tingkatkan. Kita tingkatkan bahwa yang kita sembah, kita puji Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus itu Allah yang hidup, Allah yang maha melihat kita, Allah yang maha mendengar kita, Allah yang maha menjawab setiap seruan doa kita. Bahkan firman mengatakan Dia memberi lebih banyak daripada yang kita minta. Amin. Nah saudara, hanya kepada Tuhan kita memohon, kita berlindung, dan kita percaya Tuhan menolong kita. Dia ada di tengah-tengah kita. Baik saudara yang mendengarkan melalui tayangan YouTube, percayalah, di saat saudara mengikuti rangkaian doa dan sembah ini, Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Dia menjawab doa-doa kita di dalam kekuatan Roh Kudus-Nya. Dia maha besar, Dia maha kuasa membela kita. Tuhan memberkati. Kita akan masuk dalam doa penyembahan. Dia
Tuhanku, penolong di waktu susah. Tuhanlah perlindunganku, Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, menolong di waktu susah. Sangat terbukti. Haleluya, haleluya, ku memujinya. Haleluya, haleluya, ku perlindunganku, amin. Tuhanlah perlindunganku, Dialah kekuatanku, amin, haleluya. Penolong di waktu susah. Sangat terbukti. Haleluya, haleluya, ku memujinya. Haleluya, haleluya, ku memujinya.
menciptakan alam semesta. Ketika perempuan Kanani menyembah Engkau, Engkau memberikan jawaban setiap seruannya. Sekalipun Engkau menjawab telah mengoreksi, perempuan Kanani merendahkan hati dan yakin satu-satunya yang bisa menolong anaknya hanya Tuhan Yesus Kristus. Perempuan Kanani sangat yakin. Kami pun saat ini yakin Kau yang bisa menolong kami. Sebab itu kami menyembah-Mu, Tuhan.
kepadamu, kepadamu keselamatanku ku berharap, ku berharap kepadamu, kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, kepadamu keselamatanku. Katakan kaulah Tuhanku, kaulah Tuhanku, kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu ku sembah sujud, kaulah Tuhanku, kaulah Tuhanku, kaulah Rajaku, kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu, hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud kepadamu. Kaulah Tuhanku, kaulah Tuhanku, kaulah Rajaku, kaulah benteng dan perisaiku. Oh, hatiku rindu menyenangkanmu, sembah dari kamu. Ku berharap kepadamu, kau perlindungan dan kekuatanku. Ku berdoa kepadamu, kepadamu keselamatanku. Kaulah Tuhanku, kaulah Rajaku, kaulah benteng dan perisaiku. Hatiku rindu, hatiku rindu menyenangkanmu, ku sembah sujud. Katakan ku sembah sujud kepadamu Tuhan, ku sembah sujud, ku sembah sujud kepadamu. Kerinduan hati kami Tuhan, untuk bisa sujud kepadamu, menyembahmu Tuhan. Berikan roh sembah puji syukur kepadamu. Haleluya. Setiap pribadi anak-anakmu yang bersama-sama menyembahmu di setiap rumah tangga yang mengikuti tayangan YouTube ini diberkati dilawat Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami masalah hidup Tuhan tolong, yang merasa terancam hidupnya Tuhan lindungi, Tuhan bentengi mereka. Kata kami di tengah-tengah dunia ini, kami di tengah-tengah bangsa Indonesia menyembah malam ini Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang telah tertembus dengan cucuran darah-Mu, hamba-hamba-Mu yang telah Kau sucikan ini, biarlah pujian kami berkenan kepadamu. Engkau yang
berkuasa memberkati kami, Engkau yang berkuasa membela kami, Engkau yang berkuasa memberkati kami, Engkau yang berkuasa menganugerahi kami kemenangan, Engkau yang berkuasa membentengi kami. Haleluya, haleluya. Engkau yang telah menyembuhkan anaknya perempuan Kanaan yang kerasukan setan. Seketika itu Engkau mengatakan, jadilah seperti yang kamu imani. Seketika itu anak perempuan Kanaan itu disembuhkan. Perempuan Kanaan imannya teruji. Imannya perempuan Kanaan teruji. Sekalipun proses demi proses yang dihadapi, perempuan Kanaan fokus kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya sumber pertolongan. Sampai kami percaya Engkau yang bisa menolong kami, Engkau yang sanggup menolong anakmu, Engkau yang sanggup menyembuhkan yang buta, Engkau celingkan matanya, yang bisu Kau buat berbicara, yang tuli Kau buat mereka mendengar, yang lumpuh berjalan, yang tumor kanker sembuh oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ulurkan tangan-Mu Tuhan untuk menjamah anak-anak-Mu. Turunkan tangan-Mu saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala dosa-dosa mereka diampuni, segala sakit penyakit mereka disembuhkan. Anak-anak-Mu yang dalam pergumulan, Kau memberikan jawaban. Indonesia menyembah, Indonesia ditolong Tuhan. Lingkupiku Tuhan dengan kuasa,
Kita masuk dalam doa sama. Kami datang di hadapan-Mu ya Allah, dengan membawa segenap pujian sembah kami di hadapan kami yang sangat terbatas ini, memohon kepada Bapa di surga, kuasailah hidup kami seperti Rasul Paulus menatakan Tuhan Yesus Kristus dalam firman bahwa bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Terima kasih Bapa, iman perempuan Kanaan itu ya Tuhan, yang sangat teguh di hadapan-Mu. Ketika dia meyakini imannya, maka terjadilah sesuai dengan apa yang dia minta di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, ajarkanlah kami agar kami memiliki iman yang teguh, pengharapan yang tiada hentinya, dan roh doa sembah yang terus naik di hadapan-Mu. Kami percaya melalui doa-doa sembah kami pada malam hari ini, kuasa doa akan terjadi di tengah-tengah kami. Mujizat tidak pernah terbatas bagi kami, sebab Engkau datang menghampiri hidup kami dan memercik kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami yang hina ini Tuhan Yesus, Engkau telah rampas dari segala dosa, Engkau telah rampas dari api neraka dan membawa kepada keselamatan. Dan kami percaya kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus, kami menjadi sembuh terhadap sakit penyakit, sembuh terhadap dosa dan pelanggaran-pelanggaran kami. Dan kami sangat percaya yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru telah datang. Dan hidup kami yang kami hidupi sekarang ini adalah hidup di dalam Kristus, bukan di luar Kristus. Kami percaya saat ini Tuhan Yesus Kristus, anugerahkan bagi kami kekuatan dan kuasa yang baru, pengurapan yang berasal dari Engkau ya Bapa, yaitu Engkau mengutus Roh Kudus untuk mengurapi setiap pribadi, bahkan seluruh hamba-hamba kekasih-Mu, umat-umat percaya yang menyaksikan lewat tayangan YouTube akan mengalami pengurapan yang baru saat detik ini juga ya Bapa. Kami percaya Engkau membawa kami kepada kedewasaan iman yang penuh, yaitu untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus, agar kami dapat menyenangkan hati Bapa di surga. Engkau telah membuka pintu bagi kami melalui kematian Anak-Mu Yesus Kristus di atas kayu salib, sehingga tidak ada pembatas bagi kami ketika kami datang kepada Bapa. Kami percaya kemurahan, anugerah yang terbaik, yang terbesar akan Engkau nyatakan bagi setiap umat-Mu. Berikan bagi kami ya Bapa permohonan-permohonan, doa-doa kami hamba-hamba kekasih-Mu. Juga anugerahkan bagi kami yang terus-menerus roh doa sembah, roh doa untuk merenungkan firman Allah dan dalam mempribadikan kasih-Mu ya Bapa. Biarlah kami memiliki iman yang teguh, pengharapan yang luar biasa dari hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah kami tetap berpijakan rembulan, yaitu kekuatan kuasa darah Yesus Kristus, bahkan matahari yang melambangkan kasih Allah Bapa yang ada menjadi jubah kami, dan ke-12 bintang yang ada di atas kepala kami, yaitu kekuatan kuasa Roh Kudus yang dapat mengendalikan pikiran-pikiran kami yang fana ini menjadi pikiran-pikiran Kristus seturut dengan kehendak Allah. Biarlah pakaian kami ini terus kami pakai di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Kami sangat terbeban berat ya Bapa di surga. Kami mengetuk pintu hati Bapa di surga. Maka sendirikanlah telingamu ya Bapa untuk mendengarkan permohonan, doa demi permohonan kami, yaitu kami menaikkan syafaat-syafaat di hadapan-Mu. 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami memohon ya Bapa, keselamatan bangsa-bangsa, keselamatan banyak jiwa-jiwa di akhir zaman ini ya Bapa. Engkau terus bekerja, memakai para hamba-hamba kekasih-Mu, memakai siapa saja yang Kau utus untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa, sehingga masuk dalam pembangunan tubuh Kristus yang esa dan am, masuk dalam persekutuan dengan tubuh Kristus yang tidak pernah bisa dirampas oleh kuasa kegelapan. Namun Engkau kokohkan, Engkau kuatkan, sehingga apa yang Kau tetapkan tidak bisa diubah oleh siapapun juga. Dan kami percaya melalui doa-doa kami, para malaikat pun ikut bekerja untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa, untuk merampas jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau secara pribadi ya Bapa, yang belum mengenal pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas Kalvari. Kami percaya di seluruh bumi ini, di seluruh jagat ini, kami percaya kuasa doa-doa dan permohonan pergumulan kami menjangkau seluruh jiwa. Roh Kudus, gerakan api Roh Kudus-Mu masuk dalam relung hati setiap pribadi, sehingga banyak Engkau memberikan suatu petunjuk-petunjuk untuk mengenal Engkau, baik secara pribadi maupun secara berjamaah maupun cara Tuhan yang lain. Engkau dapat memanggil siapapun ya Bapa untuk masuk dalam persekutuan dengan tubuh Kristus yang esa. Kami percaya saat ini Tuhan Yesus, kami percaya terkhusus kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia yang kami banggakan, yang kami cintai, tempat kami dilahirkan. Engkau berikan kekuatan ya Tuhan, terlebih dalam menjalankan roda pemerintahan yang diemban tugaskan kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Maruf Amin. Engkau berikan kekuatan, kesehatian, bahkan dalam membawa Indonesia menghadapi krisis global ini, dapat menghadapi, dapat teratasi, sehingga Engkau memberikan akal budi, roh makrifat Allah, roh hikmat dari tempat Allah yang maha tinggi, sehingga dalam mengatasi krisis ekonomi di tengah-tengah bangsa kami berdampak kepada masyarakat luas, sehingga dapat terpulihkan, terbangun kondisi ekonomi, sehingga krisis demi krisis ini yang akan terjadi ke depan, Indonesia dapat mengatasinya melalui pemerintahan yang ada sampai hari ini, bahkan lusa ke depannya Bapa. Kami percaya jajaran-jajaran pemerintah Engkau berkati, para menteri, DPR, MPR, DPD, bahkan dinas-dinas terkait ya Bapa, sampai di pelosok-pelosok desa, seluruh jajaran pemerintah ya Bapa, Engkau berkati, bahkan yang melakukan tugas keamanan yaitu TNI, Polri, bahkan yang menjaga garis depan mengatasi segala sakit penyakit yaitu para medis, yaitu bagian-bagian kedokteran Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati dinas-dinas kesehatan dimanapun mereka berada pada malam hari. Engkau berkati, Engkau berikan mereka kekuatan, roh hikmat, bahkan dalam mengatasi situasi apapun. Engkau beri kekuatan ya Bapa, bahkan hamba-Mu yang melakukan tugas baik dalam keamanan, bahkan dalam bidang politik, bahkan dalam dinas kesehatan, wujudkan kuasa kasih Kristus supaya dapat mewujudkan penginjilan lebih dalam terhadap jiwa-jiwa yang terbelenggu, yang terikat oleh kuasa dunia, sehingga dapat diinjili dan masuk dalam persekutuan dengan tubuh Kristus yang esa dan am. Indonesia dalam lawatan Tuhan, Indonesia dalam kemuliaan Tuhan. Pemakaian Indonesia telah Engkau tuliskan di dalam firman Allah, Engkau telah tuliskan di dalam Alkitab ya Bapa, bahwa Engkau mengutus memanggil
para hamba-hamba kekasih-Mu yang Engkau pilih, bahkan yang telah Engkau tetapkan sebelum dunia dijadikan. Engkau telah memanggil, Engkau telah memilih, Engkau telah menetapkan untuk mendengarkan seruan-seruan Roh Kudus dalam mengatasi segala zaman ini, dalam mengatasi apapun yang terjadi dalam hal penggenapan firman Allah yang Maha Kuasa. Engkau menggerakkan Tuhan Yesus hamba-hamba kekasih-Mu ini sehingga sampai kepada persekutuan dengan Roh Kudus dalam kepenuhan Roh Allah, sehingga dapat menerima petunjuk-petunjuk yang terbaru, petunjuk-petunjuk pengungkapan firman Allah yang benar, yang sesungguhnya, sehingga tanpa samar-samar, tanpa yang redup, Engkau lepaskan dari segala penglihatan-penglihatan yang bukan berasal dari Engkau, bahkan segala penyamaran-penyamaran malaikat kegelapan, kuasa iblis yang menyamar seperti malaikat terang, yang menyamar di depan doa-doa para pendoa sapaan, para pendoa hamba-Mu. Engkau lepaskan saat ini, detik ini juga kami bersepakat mematahkan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis, bahkan semua kuasa usaha kegelapan untuk mengambil bagian, bahkan merampas orang-orang yang telah percaya kepadamu, membawa dalam kebinasaan. Kami tidak izinkan itu terjadi, namun kami memiliki iman yang teguh. Engkau bebaskan segala siapapun yang terikat dalam kuasa-kuasa kegelapan, sehingga dalam mengatasi ini Engkau memakai para hamba-hamba-Mu yang Engkau khususkan, yang menerima kuasa hikmat dan makrifat Allah, yaitu kesaktian Allah dari tempat Allah yang maha tinggi. Engkau perbincangkan bagi setiap kami hamba-hamba-Mu dalam mengatasi segala zaman ini, sehingga dalam melaksanakan ini Tuhan selalu berfirman bagi setiap permohonan kami, dalam permohonan kami sampai kepada Dewan Musyawarah Allah yang Maha Kuasa, sehingga Engkau menuliskan nama baru bagi setiap orang Engkau panggil pada akhir zaman. Dan biarlah jangan firman-Mu tergenapi di dalam setiap kami, yaitu yang terdahulu menjadi yang terdepan. Maka kami mau mempertahankan iman kami, bahwa kami yang telah menerima pengajaran firman Allah, yaitu berita kitab Wahyu dan Tabernakel ya Bapa, yang telah lama kami terima, bahkan kami mempertahankan bahwa yang terdahulu itu tetap teguh eksis di dalam kekuatan kuasa ilahi, bahkan juga tidak terbatas bagi hamba-hamba yang lain Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan firman Allah ini, supaya dapat mereka mengerti, benar-benar mengerti, sungguh mengerti kekuatan kebenaran firman Allah, supaya tidak dapat diombang-ambingkan oleh ilah-ilah lain, bahkan pengajaran-pengajaran palsu pada akhir zaman ini. Banyak pengajaran-pengajaran yang muncul, namun kami tetap teguh kepada kuasa firman Allah dan Roh Kudus, persekutuan dengan Allah Bapa surgawi, persekutuan kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau menganugerahkan Roh Kudus, mengutus Roh Kudus sebagai penolong bagi kami, penghibur bagi kami, bahkan menginsafkan seluruh umat-Mu agar tetap berbalik kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus, seluruh hamba-hamba-Mu, seluruh umat-Mu, bahkan seluruh jemaat-Mu ya Bapa Tuhan, Engkau berkati. Jika mereka dalam menghadapi situasi masalah ekonomi, Tuhan pulihkan. Jika mereka dalam menghadapi masalah pribadi, Tuhan berikan jalan keluar. Yang sakit Engkau sembuhkan pada saat ini ya Bapa. Yang terikat oleh roh kegelapan, Tuhan bebaskan. Bahkan yang mengalami sakit penyakit yang berasal dari kuasa kegelapan, Tuhan sudah sembuhkan melalui doa-doa kami. Generasi akhir zaman ini adalah generasi pemenang abadi yang dapat meraih kemenangan demi kemenangan, dan inilah keberadaan kami, dan kami yakini itu terjadi di zaman kami, yaitu dalam melaksanakan segala keputusan-Mu ya Bapa. Generasi akhir zaman ini ya Bapa, mulai bayi yang ada di dalam kandungan, bayi bahkan yang melanjutkan sekolah, mulai dari TK, SD, SMP, bahkan sampai perguruan tinggi, Engkau berkati sehingga segala cita-cita dapat tercapai, terlaksana, dan bahkan dalam memuncak pelayanan pembangunan tubuh Kristus. Tuhan Yesus Kristus, segala dana-dana yang dibutuhkan Tuhan berikan jalan keluar. Kami percaya pada malam hari ini setiap
napas doa kami dapat sampai di dalam mezbah doa, di dalam mezbah dupa, sehingga Engkau mendengarkan setiap permohonan doa kami dan Engkau menjawab setiap kami ya Bapa. Dalam membangun pelayanan diakonia, Engkau anugerahkan kekuatan bagi kami ya Bapa. Sebagaimana Rasul Paulus dalam menjalankan pelayanannya, namun dia juga menjual, bahkan membuat tenda-tenda untuk diperjualbelikan dalam membiayai pelayanannya. Begitupun terjadi di tengah-tengah kami saat ini. Kami mempergumulkan ya Bapa, kami merindukan pekerjaan, kami merindukan ya Bapa, kami merindukan pelayanan diakonia dalam menopang apapun yang kami kerjakan, supaya dapat membiayai pelayanan bahkan kegerakan-kegerakan besar akhir zaman. Kami percaya yang dikerjakan oleh tangan-tangan hamba-Mu untuk menopang pelayanan diakonia, untuk menopang pelayan-pelayan gereja, bahkan kehidupan keluarga, Tuhan telah membebaskan itu bagi kami. Telah Engkau bukakan tingkap-tingkap langit dari surga, sehingga berkat-berkat Abraham, Ishak dan Yakub turun atas kami, sehingga Engkau menjadikan kami kepala bukan ekor, kami menjadi naik bukan turun. Itulah permohonan doa-doa kami, sehingga kami percaya dari yang tidak ada menjadi ada bagi kami. Engkau jadikan hidup kami menjadi berkat, dan hidup kami siap menjadi saluran berkat dari tempat Allah yang Maha Tinggi. Hidup kami diberkati dan hidup kami mau memberkati. Terima kasih Bapa. Seluruh ibadah ini, doa sembah ini, kami percaya Tuhan berkenan memberkati. Tetangga kiri kanan kami Tuhan Engkau berkati ya Bapa. Tetangga kiri kanan kami Engkau berkati, Engkau berkati, Engkau berkati ya Bapa. Desa Ponorogo ini Engkau berkati, Jawa Tengah ini berkati, dan seluruh Nusantara Indonesia Engkau berkati, sehingga tetap dalam kemuliaan Tuhan Yesus Kristus, dan tetap siap sedia menyosong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat firman-Mu. Kapanpun, dimanapun kami datang kepadamu, harus memiliki iman yang teguh bahwa Engkau ada di dalam hidup kami, Engkau ada di hadapan kami, ada di sekeliling kami, dan Engkau memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh berdoa di dalam iman, percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup menolong membela kami, seperti yang dialami oleh perempuan Kanani yang percaya kepadamu sekalipun banyak rintangan, hambatan, namun dia semakin mendekat kepadamu dan sujud menyembah Engkau, mengakui Engkau bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat, Engkau yang bisa menolong anaknya. Dan seketika itu juga di saat Tuhan Yesus Kristus memberikan jawaban, firman
dan meneguhkan imannya. Yang diimani perempuan kali ini menjadi kenyataan. Demikian yang kami imani, semuanya Tuhan akan wujudkan dalam hidup kami, anak-anak-Mu, kami yang berkumpul bersama-sama ini maupun yang akan mengikuti tayangan itu. Tuhan mendengar doa-doa mereka, Tuhan mengabulkan doa-doa mereka. Bapa Surgawi, terima kasih. Semua puji syukur doa-doa kami aturkan kepadamu. Sahabat kami untuk bangsa negara Indonesia, untuk bangsa-bangsa, untuk setiap benua-benua, Engkau Maha menjawab. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara dari kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Bapa Surgawi dilimpahkan dalam kehidupan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapan Roh Kudus mengurapi setiap kehidupan, pribadi lepas pribadi, tuntunan dan penyertaan Roh Kudus menuntun menyertai kita sekarang sampai Tuhan Yesus Kristus datang sebagai mempelai pria surgawi. Tetaplah dalam naungan kasih dan rahmat-Nya yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mohon berkat-berkat. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.